di Ponorogo itu memang sudah agak lama dunia pendidikan itu sudah mulai terkikis. Mulai redup ya Pak? Terkikis artinya kesenjangan siswa, berarti kesenjangan siswa. Manakala ternyata kalau saya sedikit mempelajari itu problematiknya memang di pengelola sendiri, Beberapa sekolahan memang saat ini memang sedikit mengalami goyah terkait dengan perolehan siswa baru dia. Oke. Di pengurus lembaga itu harus solid dulu. Oke, secara internal ya Pak? Iya, internalnya harus solid dulu. Tanpa konsulitan yang kuat, maka itu juga akan mengalami hambatan manakala kita mau berikhtiar. Kenapa? Dari 1-2 pengelola yang tidak solid atau tidak sependapat, maka usaha untuk ke arah sekolah yang lebih unggul dan seterusnya itu memang akan sulit. Oke. Maka benar hal-hal yang harus dicapai dulu seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Duli tadi, seorang kepala sekolah memang harus mempunyai minat yang kuat terhadap pengelola yang di bawahnya. Oke. Sehingga itu nanti kalau sudah dibikin seperti itu maka akan terangsang menjadikan sebuah kecintaan. Oke. Saya setuju kalau sudah memang cinta, nah itu nanti akan terbangun semangat dan kesolidannya. Oke. Sehingga menuju ke arah usaha. Oke. Usaha apa? Untuk menuju ke arah kemakmuran. Iya. Karena memang benar cinta itu buta. Tapi cinta itu sudah merasakan lama-lama pahit, maka juga akan hilang cinta itu pada dia. Kan gitu Pak dia, akan hilang. Mosok wong ngurkon ngene terus. Bahasane wong itu bahasane orang kan ya panganan cinta kan gitu ya. Nah, kan ada orang yang berpendidikan seperti itu kan, seperti itu. Oke. Maka dari itu di tahun sekitar 2011 itu memang saya lah orang yang ke Jakarta sebagai timnya advokasi saya Pak. Itu meminta kepada negara khususnya untuk keberadaan guru swasta, yang mana ada kesenjangan seperti itu, sehingga apa yang telah diperbuat harus minimal jadi bahasanya tidak seperti pegawai negeri, minimal harus sepadan apa yang sudah diperbuat saat dia mengajar dan seterusnya, seperti itu sebenarnya. Tuntutannya seperti itu Pak Rudi sebenarnya. Dan memang problem-problem seperti itu sampai hari ini memang ya masih berjalan. Masih terus, ya. Cuman ya alhamdulillah dalam perjalanan waktu banyak dontoran dari pemerintah itu termasuk tunjangan dan seterusnya itu akan bahkan akhir-akhir ini sertifikasi dan seterusnya itu meningkatkan kualitas dan kelas. Itu hasil dari kerja teman-teman dan seterusnya itu. Iya. Mungkin itu Mas Fadil, kata kuncinya memang pengelola harus solid. Jadi gini saya sambung ya Pak, dari sebelum Pak Utama. Jadi persepsi itulah yang menurut saya itu yang agak keliru gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Uda dan teman-teman yang guru swasta tadi ya, itu yang tidak pernah saya pikirkan untuk SDMT ya, yang saya kelola itu. Jadi gini,
ibaratnya kita ini mendirikan toko, kemudian pasar kita adalah masyarakat, itu kemudian toko kita ini dimintakan sumbangan kepada orang lain, mesti orang lain nggak mau Nggih. menyumbang toko kita gitu, toko-tokomu. Nah ini cara berpikir saya. Jadi kalau toko itu kepingin laris, kita juga tidak bisa seperti penitipan sepeda, Mas. Penitipan sepeda yang taruh aja ada event di stadion misalnya ya, atau di lapangan itu. Terus masing-masing membuat jasa penitipan sepeda itu. Biasanya kan dihadang dulu, kemudian disuruh masuk ke sini gitu ya, sempet-sempet gitu. Nah, padahal itu nggak bisa. Jadi lebih-lebih di lembaga pendidikan. Jadi kalau mau menitipkan sepeda yang tidak berminat di situ, kemudian diarahkan ke situ aja, perasaan yang punya sepeda dia sudah marah itu, marah itu ya. Nah, apalagi lembaga pendidikan, Iya Pak. itu nggak bisa karena memang masyarakat punya hak ya untuk memilih. Nah, untuk memilih. Nah, jadi saya agak berseberangan dengan apa yang dilakukan Pak Huda ya. Dalam tanda petik ini ya, pemerintah itu mengapa hanya membatasi sekolah-sekolah negeri itu hanya terbatas ya, misalnya jumlah SD negeri, kemudian SMP negeri, kemudian perguruan tinggi negeri gitu ya. Dia terbatas. Kenapa? Karena anggaran pemerintah untuk membiayai lembaga pendidikan itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena pemerintah kan harus menyisihkan sebagian ya dari kebutuhan pemerintah yang begitu banyak. Nah, akhirnya muncul lembaga pendidikan swasta itu, sehingga Muhammadiyah, NU itu dia mendirikan sendiri, biaya sendiri, terus upayanya sendiri, sehingga pemerintah ini mestinya harus berterima kasih kepada swasta, kemudian khususnya yang organisasi terbesar di Indonesia itu kan NU sama Muhammadiyah ya. Nah ini NU sudah mendirikan lembaga pendidikan keagamaan, misalnya madrasah diniyah, akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Muhammadiyah mendirikan lembaga sekolah yang umum, tanpa macam begitu. NU pondok pesantren didirikan itu, Muhammadiyah ke yang umum itu. Nah, dulu waktu ceritanya dulu. Tapi sekarang sudah sama-sama berjalan bersama-sama itu antara NU Muhammadiyah sama-sama mendirikan pendidikan umum maupun pondok pesantren itu. Saya kira sudah sama-sama ini sekarang. Nah, maka kembali kenapa guru swasta itu begitu semangat, Pak? Karena secara psikologis guru swasta itu adalah orang yang punya niat macam-macam. Satu, niat mencari pekerjaan gitu Pak ya, karena daftar ke ASN belum masuk gitu. Nah, kemudian ingin jadi guru swasta, guru yayasan, guru sukuan, guru kontrak, dosen kontrak ya sama. Dosen yayasan, dosen luar biasa itu semangatnya luar biasa. Tapi semangat itu nanti akan luntur ketika dari yayasan atau penyelenggara pendidikan tadi itu tidak serius dalam mempertahankan cintanya itu. Jadi cinta itu kan baik, Mas. Cinta itu buta, dan orang yang merasakan cinta yang sangat itu adalah ketika berpacaran. Kenapa? Karena belum tahu persis karakternya dia, watuknya dia, terus penghasilannya dia,
terus kondisi rumahnya dia, kepemilikannya dia itu belum tahu. Yang enak-enaknya saja. Yang tahu kan fisiknya yang ada di situ, penampilannya. Padahal penampilan seperti yang pernah kami sampaikan, penampilan itu bisa berbohong-bohongan loh. Iya. Jadi mobil tiba-tiba sewa, rental, terus apa namanya, baju pinjam temannya, jas pinjam temannya, itu penampilan bisa menipu itu. Nah, cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta yang tulus, seperti cintanya Rasulullah kepada para istrinya gitu ya. Jadi waktu masih ta'aruf itu ya katakan apa adanya gitu. Sehingga beginilah saya. Tapi cinta yang sejati itu adalah cinta karena Allah, cinta karena ibadah, dan cinta lillah gitu. Cinta yang lillah tadi. Nah, lembaga pendidikan sama. Jadi pengalaman saya ketika ngopeni lembaga pendidikan dan juga ngopeni lembaga yang lain ya, Raja Musola begini, itu saya tidak punya pikiran untuk meminta-minta kepada orang lain, termasuk kepada pemerintah. Tapi ketika pemerintah atau masyarakat itu kita tunjukkan planning kita, program kita, itu datang sendiri, Mas. Datang sendiri itu. Nah, Raja misalnya saya kepingin untuk membangun sekolahan yang ada itu, maka saya coba ngundang wakil-wakil kita di pemerintah, di anggota dewan itu ya. Nah, kita ajak diskusi, kemudian kita sampaikan planning kita itu. Mereka berdatangan untuk memberi gitu. Padahal kita nggak minta. Yang ngundang itu asalnya pamer, Pak. Dalam hati kecil kita minta juga. Tapi kita tidak florkan, kita tuh punya planning ini loh. Akhirnya Pak, ketika planning itu dirasa bagus dan manfaatnya jelas, menuju pada kualitas tadi, itu akhirnya bantuan itu datang. Nah, kemudian untuk mengelola kelas ini, pendidikan itu kan ada keterkaitan 3 unsur, Pak. 1 unsur keluarga, unsur sekolah, dan unsur masyarakat kan gitu. Pendidikan pusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu. Jadi sekolah itu adalah bengkel, tempat untuk mereparasi ya, untuk memperbaiki akhlak, karakter, macam-macam. Bengkel itu. Nah, siapa sesungguhnya yang di bengkel itu? Yang di bengkel itu adalah anak-anak. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya orang tua. Anak keluarga itu. Nah, kemudian anak yang mau di bengkel tadi kan dibawa ke bengkel gitu ya. Nah, kemudian masyarakat itu adalah tempat kembalinya anak yang di bengkel tadi. Jadi kalau di sekolah sudah di bengkel, sudah dibersihkan gitu ya, sudah dilatih, digini, masyarakat, terjun masyarakat yang bermacam-macam itu juga penting sekali untuk dididik masyarakat itu. Jadi ya menurut saya loh, kalau misalnya anak di sekolah dididik, makan dengan duduk, terus bicara sopan gitu, terus tahu diri dan macam-macam itu. Tapi ketika kembali ke masyarakat itu mau Pak, maling main, akan terbawa gitu. Ya kan terbawa. Maka ketiga unsur ini itu menjadi hal pokok untuk mendidik anak gitu ya. Nah, sekarang begini, seperti dikatakan oleh Pak Uda tadi, cinta itu penting. Jadi guru itu dicintai oleh seorang yang punya profesi. Tapi ketika dia sudah mengajar kemudian dibiarkan kesejahteraannya, cintanya luntur. Jadi gini loh,
kalau ada suami istri atau orang pacaran itu ya, itu masih senang, masih cintai, itu sangat merindukan kapan ya bisa nikah gitu. Bisa resepsi, dinikahkan, ijab kabul. Setelah dijab kabulkan, tiba-tiba suaminya itu nggak kerja, dia pengangguran itu. Cintanya akan hilang, ya kan? Cintanya akan hilang. Kenapa? Ternyata cinta itu nggak cukup ya kalau hanya ngomong-ngomong bersama, tidur bersama, terus bercanda bersama. Tiba-tiba apa? Kebutuhan perut itu pokok gitu loh. Iya. Kalau perutnya lapar, cintanya habis. Manusiawi. Makanya seorang pemimpin kepala sekolah atau seorang penyelenggara yayasan itu harus berpikir itu juga gitu. Jadi ketika guru-guru swasta tadi begitu cintanya, semangatnya yang luar biasa untuk membesarkan lembaga pendidikan, bagaimana yayasan itu mempertahankan cintanya itu gitu. Oke. Nah, caranya adalah, salah satu caranya adalah dimotivasi bersama, kemudian dibikin semangat untuk rembukan. Jadi kalau misalnya suami istri tadi kan setelah dinikahkan Pak Huda ya, saya nggak tahu Pak Huda itu ya dengan Bu Huda, tapi kalau saya dengan istri saya itu, saya nggak pernah rapat dengan istri saya, tapi gelenian Pak, ngerti ya gelenian? Apa gelenian itu? Gelenian itu kan ketika kita sedang makan bersama itu geleni-geleni gitu. Nah, ya kita ini, anak kita kan sudah waktunya kuliah, terus cari biayanya gimana Bu, nanti kuliahnya di mana itu sambil makan itu ya. Atau ketika kita mau tidur itu, terus sambil sebelum tidur itu kan gelenak-gelenik gitu. Nah, ya anak ini Dewi kan sudah waktunya menikah gitu, terus nanti siapa yang kira-kira dinikahi, terus gimana cara ngomongnya anak ini gitu. Nah, kita berpikir gelenian. Nah, dari konsep gelenian itulah nanti muncul sebuah keputusan, action yang bisa mewujudkan geleniannya tadi, termasuk cara bikin rumah ini. Jadi kalau kita hanya kerja begini aja, kapan kita bikin rumah ini? Ya, terus kerja apa lagi ya? Udah gini aja, kita coba ngedarkan minyak gitu ya. Saya lakoni. Jadi saya tadinya punya traktor Pak, traktor 2 gitu. Terus saya suruh jalankan petani itu bekerja, tapi banyak risiko. Karena dieselnya hilang gitu ya. Nah, kemudian muncul pemikiran kedua. Saya bayangkan traktor itu enak karena nggak majeki gitu ya. Nah, satu kotak waktu itu 20.000 Pak, waktu tahun berapa itu ya. Nah, itu 20.000 itu banyak sudah. Nah, nggak majeki karena traktor harganya cuma 2-3 jutaan lah itu. Nah, ketika kita nyari sopir traktor itu sulitnya bukan main itu. Tapi ketika kita sudah janji sama orang, terus air yang di sawah itu udah digenangi, terus pekerjaannya nggak ada, padahal genangi itu diesel yang mahal itu. Saya bingung sekali itu. Nah, akhirnya Pak, saya jalankan sendiri, teman saya nggak bisa. Saya nggak bisa pertama hasilnya nggak maksimal, 2 badan ini lumrah semua nih. Allah, berarti bayangkan bekerja itu kayak gitu ya, beratnya gitu. Jadi kalau saya ngopai dia Pak, ngopai dia itu dari 20.000 per kotak itu aja sepertiganya itu ya, itu nggak mahal gitu, karena begini beratnya. Nah, orang yang kepala sekolah yang bisa merasakan seperti itu, yayasan yang bisa
merasakan seperti itu, maka tidak sampai terjadi seperti yang dilakukan Pak Huda. Iya. Sebagai Advokat. advokat ya, advokat yang kemudian keterang-terang sampai Jakarta, terus minta ke pemerintah, terus yayasannya Nun Sewu hanya diem aja. Itu kan ibaratnya orang tua punya anak kelabaan, terus wong tuane kur meneng baik gitu. Orang tua ini nggak berpikir. Nah inilah sungguhnya yang keliru dari lembaga pendidikan di kita itu di situ. Oke, Pak. Nah kalau saya memberikan solusi itu persis yang dilakukan oleh pondok pesantren, Pak. Gontor ya, Taraja Gontor. Jadi guru-guru yang ada di Gontor, ustadz-ustadz yang di Gontor itu dia tidak diberi gaji yang banyak ya, karena memang nggak ada. Terus cuma dia diberi kesejahteraan. Contohnya dengan apa, Pak? Contohnya begini, mereka kebutuhan keluarganya dicukupi, rasa sembako itu Mas ya. Iya. Nah, terus yang kedua, untuk meningkatkan penghasilannya dia, pondok memiliki kantin yang kebutuhannya macam-macam itu. Nah, istrinya Ustadz ini itu disuruh untuk membikin masoki, Pak. Jadi masoki itu. Nah, sehingga penghasilannya bisa ke sini. Nah, sama, saya mengelola SDMT ini, kamu punya profesi apa? Kalau kamu punya profesi pramuka, tekuni pramuka itu, sehingga kamu mengajar dapat gaji, nanti kamu melatih pramuka dapat gaji. Daripada saya undangkan dari luar, kan nanti yang menerima dari luar gitu ya. Iya. Terus yang kedua, kalau Anda punya keahlian di bidang bahasa Arab, kenapa kita beli LKS ke luar? Tulis sendiri apa? Oh, nanti kemudian dibeli sama siswanya ini. Justru itu sesuai kurikulum, kemudian Anda punya penghasilan. Nanti akhirnya Pak, dari keahlian-keahlian masing-masing guru tadi itu bisa meningkatkan penghasilan, kemudian dia di situ tetap mempertahankan cintanya kepada SD, kepada guru. Nah, cinta itu bisa dimotivasi karena Allah. Jadi nanti orang yang ikhlas mengajar itu jariah sampai ke sana, itu motivasi. Yang kedua, motivasi saja nggak cukup itu. Kalau Anda bisa masuk ini, Anda akan punya penghasilan ini, sehingga itu motivasi juga. Karena Pak, ketika saya putus dari sekolahan sini, maka istri saya tidak bisa masuki barang-barang ke sini, berarti terputus semua kan gitu. Nah, itulah kira-kira Mas. Oke. Jadi ini menarik kembali ya teman-teman, dalam sebuah tata kelola lembaga, khususnya dalam skup pengembangan dan juga orientasi proyeksi ke depan, agar lembaga pendidikan itu bisa berorientasi kepada peningkatan mutu dan kualitas, ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan. Dalam kesempatan kali ini, titik fokus dan proyeksi pembicaraan jagongan ngaji ini adalah penataan secara internal. Jadi mungkin saya berikan pancingan terlebih dahulu tadi, agar teman-teman para pemirsa, para pakar pendidikan, para tenaga pendidik dimanapun Anda berada khususnya yang melihat channel ini, bisa bermuhasabah dan juga merefleksikan pada diri kita sendiri. Nah, hal-hal inilah yang memang perlu kita perhatikan. 2 pembagian dan juga 3 pembagian kembali, bahwasanya dalam sebuah manajemen ada beberapa kelompok, pemikir, pelaksana, dan juga penghibur. Sedangkan dalam sebuah struktural, piramida yang paling tinggi itu adalah seorang pimpinan. Jadi ketika sebuah struktural memiliki job desk atau tugas masing-masing sesuai dengan peranannya, maka peran pimpinan di samping menuju pada kualitas juga harus bisa memikirkan bagaimana kesejahteraan yang dipimpin kembali dengan berbagai macam pemberdayaan dan juga inovasi. Tentu kesimpulan dari bincang dan juga sesi pada malam hari ini adalah pendidikan ini adalah sangat penting. Satu peluru hanya bisa menembak satu kepala, akan tetapi dengan pendidikan tidak hanya satu kepala yang bisa kita tembak, akan tetapi ribuan kepala dan ribuan jiwa yang bisa kita tembak. Pendidikan terpusat menjadi hal yang memang sangat substansial ketika kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat ini bisa masif,
maka akan tercipta lingkungan pendidikan yang harmonis. Dan juga lembaga pendidikan sendiri harus bisa aktif, kreatif, dan juga inovatif, responsif, respect terhadap kondisi. Untuk membubuhkan sebuah rasa cinta, maka harus ada sebuah usaha untuk mempertahankan cinta itu sendiri. Karena cinta tanpa usaha itu adalah cinta yang sia-sia. Usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha adalah omong kosong. Terima kasih kepada Pak Rudi dan juga Pak Huda atas waktu yang telah dilonggarkan dalam kesempatan kali ini. Ada banyak pelajaran dan juga ada banyak manfaat. Tentu dalam sesi selanjutnya akan ada kembali jagongan ngaji bareng yang titik orientasinya akan bertajuk bagaimana menuju pada kualitas dan juga kuantitas yang masif. Terima kasih, tunggu channel yang selanjutnya tetap di Meta Historia bersama saya Fadil Mubarak, Krisdianto, Silahudin Hudaya dan kawan-kawan. Salam sejahtera, salam semangat, semoga kita semuanya selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.